Pagi yang cerah diawali dengan informasi yang berfaedah. Selamat pagi pemirsa, selama 15 menit ke depan Anda akan bersama saya dalam acara Jakarta Terkini yang akan membahas berita seputar Jakarta secara aktual dan terpercaya. Pada 16 September 2023 lalu, Museum Nasional Indonesia mengalami kebakaran yang mengakibatkan ditutupnya Museum Nasional Indonesia pada saat itu. Kala itu, kebakaran mengakibatkan hangusnya 6 ruangan di bagian belakang gedung A. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan saya. Amanda, selamat pagi. Bagaimana kondisi lapangan di sana pada saat ini? Apakah ada modifikasi tertentu? Dan apakah ada instalasi baru yang dibangun? Selamat pagi Sekar, saya Amanda Firzatullah akan mengabarkan kondisi lapangan di Museum Nasional pasca kebakaran. Masyarakat mulai kembali meramaikan Museum Nasional setelah restorasi pasca kebakaran tanggal 16 September tahun 2023. Sebelum memasuki Museum Nasional, kita dapat membeli tiket secara online ataupun on the spot. Hal pertama yang akan kita lihat yaitu kita dapat melewati koleksi-koleksi arca yang ada di Museum Nasional. Kemudian kita dapat melihat ruangan yang terdampak pada kebakaran tanggal 16 September. Ruangan ini berisikan denah-denah dan juga penanganan dari bangunan yang terdampak pada saat itu. Ruangan ini dijadikan dan dimanfaatkan untuk mengenang insiden kebakaran tersebut. Kemudian kita akan masuk ke ruangan yang bernama Menabuh Nekara Menyiram Api. Ruangan ini berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh para pemadam kebakaran dan juga para tenaga ahli yang berusaha menyelamatkan sisa-sisa dari koleksi Museum Nasional yang berada di belakang gedung A. Nah, di ruangan ini kita dapat melihat puing-puing yang dimanfaatkan menjadi instalasi untuk melihat bagaimana kejadian kebakaran tersebut. Kemudian kita berlanjut pada sisa-sisa koleksi yang kemudian dijadikan dan disatukan sebagai instalasi yang baru. Setelah itu kita dapat melihat bagaimana caranya memperbarui koleksi-koleksi yang sudah terdampak dan juga cara menanganinya. Nah, di sini bukan hanya kita dapat melihat berbagai pameran, tapi juga kita disajikan perpaduan antara teknologi dan juga pameran-pameran dari koleksi Museum Nasional. Salah satunya kita dapat melihat pengertian dan juga sejarah dari layar interaktif ini. Juga ada pameran repatriasi yang ada di lantai 1. Pada instalasi Mengenal Wajah Nusantara, kita dapat melihat kemiripan
struktur muka kita dengan nenek moyang yang telah ada terdahulu, dan juga memadukan antara muka kita dengan muka nenek moyang tersebut secara struktur muka. Dan ada juga ruang repatriasi yang menunjukkan tradisi Pitamaha sebelum terdampak Perang Dunia Kedua. Saat ini kita sudah bersama Kak Sabrina sebagai pengunjung Museum Nasional. Menurut Kakak, bagaimana tampilan baru dari Museum Nasional dan apa yang menjadi sorotan bagi Museum Nasional untuk dipamerkan? Menurut pendapat saya, dari semua yang telah saya kelilingi itu, museum ini menyoroti tentang kebakaran yang terjadi dan menyoroti juga ada perpaduan antara teknologi yang baru masa kini, dan ada juga masih sisa-sisa dari benda bersejarah yang masih tertinggal dari pasca kebakaran tersebut. Ya, betul sekali. Makasih ya Kak Sabrina. Sekian liputan saya pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan ke studio. Informasi selanjutnya mengenai adanya rencana program sekolah swasta gratis di Jakarta. Program ini diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. Program ini akan dimulai pada Juli 2025 nanti. Nantinya, program ini akan diberikan kepada peserta didik SD, SMP, dan SMA swasta di Jakarta. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan kami di sekolah bersama dengan siswi SMK. Gendis, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mengabarkan terkait sekolah swasta gratis di Jakarta yang nantinya Pemprov akan memberikan bantuan sosial seperti seragam dan buku yang memastikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu mendapatkannya, serta sekolah swasta gratis yang bekerja sama dengan Pemprov akan berlaku adil kepada pendidikan anak-anak. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi, agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas. Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025. Program ini akan diberikan kepada peserta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas swasta. Klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah. Sekolah swasta high class dipastikan tak ikut kerjasama. Target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3, bukan klaster 4 dan 5. Sekolah swasta klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elit tidak termasuk dalam program ini. Menurut kamu sebagai siswi, apa pendapatmu terkait program rencana sekolah swasta gratis yang akan diadakan di Jakarta? Menurut aku itu bagus banget sih Kak, ya karena kan bisa membantu siswa-siswa yang kurang mampu ya sekolah karena teknologi kan, bisa membantu orang tua mereka juga. Terus juga dari berita yang aku baca itu kalau nggak salah kalau dikasih buku sama pakaian gratis juga kan, nah itu lebih membantu lagi karena mereka sangat hemat biaya banget atau bahkan nggak keluar uang sama sekali kan. Jadi menurut aku itu kayak berguna banget, sangat membantu banget sih buat mereka. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menanyakan pendapat dari warga Indonesia. Menurut Ibu, terkait rencana bantuan sosial pendidikan yang dimiliki tapi harus tetap diawasi agar tepat sasaran dan kepala swasta harus benar-benar menjalankan tanggung jawab. Terima kasih.
sampaikan pada hari ini. Kembali ke studio.